Hai, ketemu lagi di podcast AI, Aku Mendengarmu. Hari ini kita mau coba gali pemikiran seorang samurai legendaris, Miyamoto Musashi. Musashi, sosok yang menarik memang. Iya kan? Kita punya semacam sumber nih, kutipan dari 9 ajaran samurai Musashi. Sepertinya ini bagian dari Dokodo ya, yang ditulisnya sebelum wafat itu. Betul sekali. Dokodo atau Jalan Kesendirian, 21 prinsip yang ditulisnya seminggu sebelum meninggal di abad ke-17. Sangat kuat pesannya. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bedah bareng nih. Gimana sih prinsip-prinsip dari ahli pedang abad ke-17 ini? Ternyata masih relevan banget buat kita sekarang. Buat Anda juga pastinya. Oke, menarik. Mari kita lihat. Siap, mari kita mulai dari yang pertama nih. Jangan lakukan apapun yang tidak berguna. Sekilas kan kayak nasihat produktivitas biasa ya. Tapi ini dari Musashi loh, pasti ada makna lebih dalam. Gimana menurut Anda? Tepat. Ini bukan sekedar soal to-do list atau efisiensi kerja biasa. Buat samurai kayak Musashi, setiap gerakan sia-sia di medan laga itu bisa fatal. Oh iya, bener juga. Jadi, ini panggilan buat fokus total. Kesadaran penuh akan tujuan di setiap tindakan. Nah, buat kita sekarang, ini artinya kita mesti aktif nanya ke diri sendiri. Ini yang saya kerjain sekarang beneran nyambung ke tujuan saya? Atau cuma ngisi waktu aja? Memilah gitu ya? Iya, memangkas hal-hal yang nggak penting, baik di tindakan maupun pikiran. Fokus ke inti yang bener-bener ngebangun sesuatu buat kita. Konteks hidup matinya itu bikin kata berguna jadi beda banget ya bobotnya. Oke. Lanjut nih, ada ajaran yang kedengarannya agak, gimana ya, paradoks. Yang mana tuh? Ini, dari seorang ahli pedang loh. Tujuan tertinggi dari seni bela diri adalah tidak perlu menggunakannya. Bingung nggak sih? Kok bisa? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi justru disitulah dalamnya. Kekuatan sejati, menurut Musashi, itu bukan soal seberapa jago kita menghancurkan lawan. Terus? Tapi soal kebijaksanaan dan pengendalian diri untuk mencegah konflik itu terjadi dari awal. Justru karena dia sangat menguasai kekerasan, dia jadi paham betul kalau kemenangan terbaik itu, ya kalau bisa nggak usah berantem sama sekali. Wah, jadi kayak level dewa gitu ya? Nggak perlu turun tangan. Bisa dibilang gitu. Ini soal menguasai situasi lewat ketenangan, strategi, pemahaman psikologi. Bukan cuma adu jotos. Kalau di dunia Anda sekarang, ini ya, inti dari negosiasi, diplomasi, cara nyelesain beda pendapat, cari solusi, bukan cari menang. Saya nangkap, jadi kekuatan itu bukan cuma fisik, tapi juga mental dan strategis buat dapat hasil tanpa perang. Ini nyambung nih sama ajaran berikutnya. Tangkaplah hal-hal yang tidak bisa dilihat mata. Nah, ini dia, intuisi. Intuisi ya, tapi gimana cara latihnya? Apa ini kayak indera keenam gitu? Mistis? Bukan sihir sih, lebih ke persepsi yang diasah setajam mungkin. Musashi itu melatih dirinya buat baca niat lawan, antisipasi gerakan, lihat pola di tengah kekacauan duel. Jadi, ngeliat yang tersirap gitu? Betul, melebihi apa yang kelihatan mata telanjang. Buat Anda, ini bisa berarti kemampuan membaca suasana rapat, paham dinamika kelompok yang nggak diomongin, atau ngerasain peluang atau resiko yang belum kelihatan di data. Oke, jadi ini soal peka sama detail halus, bahasa tubuh, nada suara, terus dihubungin ke gambaran besar ya? Persis. Ini kecerdasan intuitif yang tumbuh dari pengalaman dan pengamatan mendalam, bukan firasat ngasal. Butuh fokus dan kesadaran tinggi juga. Iya, masuk akal. Nah, ini membawa kita ke ajaran terakhir yang kita bahas nih. Yang ini kayaknya agak nonjok ego kita ya. Yang mana tuh? Mikirin diri sendiri gitu. Bukan nggak mikirin diri sendiri sama sekali, tapi ringan di sini maksudnya lepas dari ego yang berlebihan. Nggak terlalu khawatir soal citra diri, nggak ngotot harus selalu benar, nggak ngerasa paling penting. Oh, oke. Biar nggak terlalu baper gitu ya. Nah itu dia, dengan memeringankan fokus ke diri sendiri, energi mental kita jadi bebas buat memikirkan dunia secara mendalam. Artinya, kita jadi lebih objektif, lebih pengen tahu, lebih bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman. Jadi, ngelihat dunia apa adanya ya, bukan dari kacamata, untungnya buat gue apa. Tepat. Ini nyambung banget sama prinsip lain di Dokodo kayak, terimalah segalanya sebagaimana adanya. Ini dasar buat jadi bijak dan bisa adaptasi. Nggak kejebak sama pandangan sempit tentang diri sendiri. Luar biasa ya, ternyata ajaran-ajaran ini saling kait-mengkait, mulai dari fokus ke yang penting, terus kekuatan mengendalikan diri buat hindari konflik, lanjut ke mengasah persepsi mendalam, sampai akhirnya rendah hati buat paham dunia.
Iya, satu rangkaian utuh. Walaupun dari samurai abad ke-17, prinsip-prinsip ini kayaknya ngasih kita semacam kompas ya buat navigasi hidup modern yang ruwet ini. Memang benar. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu lagi pemikiran Musashi yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Terkait soal melihat pola tadi. Dari satu hal, ketahuilah 10.000 hal. Coba deh Anda pikirin, ada nggak satu prinsip inti dari keahlian Anda, pengalaman hidup, atau bahkan hobi, yang kalau dipahami betul-betul, ternyata bisa buka pemahaman soal banyak hal lain? Menarik itu. Mencari pola universal gitu ya? Betul, menemukan itu bisa jadi sumber pencerahan yang nggak terduga. Wah, pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang nih. Terima kasih banyak sudah menyimak penggalian kita tentang pemikiran Miyamoto Musashi ini. Semoga ada aha momen yang bisa Anda dapatkan ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.